Ya, selamat pagi untuk kelas 12 F1 sampai F5. Pada pembelajaran kimia farmasi di hari ini, kita melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu masih tentang polimer. Oke, nah hari ini Bu Elsa akan menjelaskan pada intinya agar kalian tidak bosan, itu ya, untuk menontonnya. Materi yang lengkap ya, ini di sini sebenarnya juga lengkap, tetapi kalian bisa mendapatkan sumber-sumber yang lain, bisa dari buku kimia farmasi yang volume 1 warna hijau yang sudah Bu Elsa beritahu di pertemuan kemarin. Langsung saja kita masuk ke penggolongan polimer, kegunaan dan dampak negatif. Oke, nah ini penggolongan polimer berdasarkan monomernya. Nah, kalian ingat dulu ya, kemarin sudah Bu Elsa jelaskan bahwa monomer itu adalah sebuah atom atau molekul kecil yang dapat mengikat secara kimiawi dengan monomer lain membentuk polimer. Jadi kalau monomer itu hanya molekul kecil. Molekul kecil bergabung menjadi satu yang disebut dengan polimer. Nah, karena gabungan dari banyak monomer atau molekul kecil, nah maka terbentuklah molekul besar atau disebut dengan polimer. Oke, nah ini. Jadi kan ini kamu lihat hijau-hijau ini dilambangkan saja monomer nih. Ini kan dia sendiri-sendiri, monomer ini, monomer ini, monomer ini. Nah, dia bergabung atau membentuk suatu reaksi yang namanya polimerisasi. Kita sudah bahas kemarin, membentuk bergabung menjadi satu dan terjadilah polimer. Next. Kemudian polimer berdasarkan monomernya itu dibagi menjadi dua. Ada polimer yang bernama homopolimer dan ada polimer yang bernama kopolimer. Kalau homopolimer itu monomernya itu sama semua, jenisnya sama. Misalnya monomernya itu asam amino. Asam amino bergabung dengan asam kamino, bergabung dengan asam amino. Kan semuanya asam amino. Bergabung kemudian membentuk suatu polimer yang dinamakan protein. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ada kopolimer. Kalau kopolimer berarti kebalikannya, gabungan dari monomer-monomer yang tidak sejenis gitu. Next. Nah, sekarang kita bahas dulu yang homopolimer. Tadi sudah Bu Elsa singgung ya. Jadi itu polanya itu begini. A, nah ini ada ya. A, kemudian A, kemudian A, kemudian A. Artinya apa? Misalkan ada tadi asam amino, berarti asam amino mengikat asam amino, mengikat asam amino. Selanjutnya juga ini ada contoh lagi. Stirena. Nah, stirena ini kan sama tuh. Stirena, stirena, stirena membentuk polistirena. Semuanya stirena. Sifatnya apa? Daya tahan terhadap panasnya tinggi, tahan terhadap tumbukan, kemudian kejernihannya juga baik gitu. Contohnya di mana ini tadi? Contohnya protein, karet alam itu ya. Next. Nah, kemudian kopolimer. Kopolimer sendiri tadi kan terdiri dari monomer yang tidak sejenis. Dia itu dibagi lagi menjadi 4. Ada kopolimer acak, kopolimer berulang, kopolimer cangkok, dan kopolimer blok. Bedanya apa? Bedanya adalah di susunannya. Nah, misalnya ini, misalnya A ini itu asam amino. Kemudian yang B misalnya itu glukosa. Nah ini, jadi kan beda tuh monomer asam amino dan monomer glukosa kan beda. Nah dia mengikat
Jadi asam amino, glukosa, kemudian glukosa mengikat glukosa yang ini mengikat asam amino, dan seterusnya, itu namanya polimer acak. Lalu ini juga, kalau yang berulang berarti misalnya tadi asam amino mengikat glukosa, glukosa mengikat asam amino mengikat glukosa, berulang terus seperti itu. Kalau cangkok, polanya begini. Jadi yang atas itu asam amino semua, yang ada cabang yang BBB itu adalah glukosa gitu. Jadi berbeda. Dan polimer blok juga seperti itu. Contohnya pada dakron, nilon, bakelit gitu ya. Jadi tidak hanya terdiri dari satu jenis monomer saja. Nah, ini tadi. Ini sama aja. Nah ini contohnya copolimer. Ada fenol bergabung, monomer fenol ya, bergabung dengan monomer formaldehid. Kan dia beda tuh, ini fenol, ini formaldehid. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya itu punyanya siapa? Punyanya fenol. Nah, ini dan lain-lain ini ya, CH2, 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 CH2 ini. Nah, ini itu adalah formaldehid. Jadi bergabung, kemudian bergabung begitu. Oke, next. Nah, sekarang masuk ke penggolongan polimer berdasarkan sifat termalnya. Jadi, penggolongan polimer itu ada beberapa macam. Kalau kemarin kan sudah Bu Elsa jelaskan, penggolongan polimer berdasarkan asalnya, ada polimer alam dan polimer sintetis. Kemudian yang tadi berdasarkan monomernya, ada homopolimer dan ada copolimer. Dan ini terakhir, penggolongan polimer berdasarkan sifat termalnya atau ketahanan terhadap panasnya. Ada dua, polimer termoplastik dan polimer termoset. Yang termoplastik itu tidak tahan panas. Jadi kalau dia kena panas, itu dia akan leleh gitu. Contohnya apa? Polietilen, polipropilena. Nah, kalian ingat kan kalau polipropilena itu polimer yang menyusun seperti botol plastik. Nah, kan ini kalau polimer ini itu digunakan, manfaatannya kan digunakan sebagai pembuatan botol plastik. Nah, ini botol plastik kan kalian tahu kalau kena panas dia akan meleleh gitu. Nah, sedangkan termoset berarti kebalikannya, yang tahan panas. Nah, contohnya adalah bakelit dan melamin. Next. Nah, kemudian penggolongan polimer yang Bu Elsa tugaskan kegunaan polimer yang Bu Elsa tugaskan ke kalian. Nah, jadi kemarin sudah Bu Elsa lihat ada beberapa, banyak yang betul, tapi ada beberapa yang kurang tepat. Jadi penulisannya begini, PVC atau polivinil klorida ini adalah contoh dari polimer. Nah, polimer ini itu dia kegunaannya apa? Digunakan untuk paralon, ini yang paling banyak sekali muncul. Nah, ini juga nanti muncul di post-test. Kemudian polimer polietilena, di sini dia digunakan sebagai kantong plastik. Nah, jadi kantong plastik itu yang menyusun senyawanya itu apa namanya? Polietilena gitu. Next, kemudian polipropena itu untuk tali dan kabel listrik, kemudian tadi ya botol plastik dan sebagainya. Polisterena itu untuk pembungkus makanan dan minuman atau gelas plastik. Lanjut, hampir sama ya. Lanjut kemudian bakelit. Bakelit, polimer bakelit ya, itu digunakan untuk alat-alat seperti fitting lampu listrik, kan dia tahan panas. Kemudian lanjut teflon. Teflon itu bukan panci anti lengket, tapi senyawa atau polimer yang menyusun panci anti lengket. Jadi polimer itu, teflon itu adalah polimernya, pemanfaatnya adalah untuk pelapis panci atau panci anti lengket gitu ya, bisa dipahami ya. Lanjut kemudian nilon, tahu sendiri kalau nilon.
ya, bisa digunakan untuk pakaian, kemudian alat-alat kemah dan sebagainya. Karet alam itu juga polimernya digunakan untuk apa? Untuk Wilco, kemudian karet anti getar, kemudian selang karet dan sebagainya. Karet sintetis, nah ini dia banyak digunakan untuk membuat ban kendaraan. Ini keluar nanti karet sintetis. Kemudian sekarang dampak negatifnya yang penting dan kalian terapkan ya. Polimer dapat menghasilkan karsinogen. Ya, ini adalah dapat menghasilkan karsinogen. Apa artinya? Dia itu penyebab kanker. Nah, jadi polimer-polimer itu kalau masuk ke tubuh kalian itu bisa menyebabkan kanker. Nah, sehingga tidak baik untuk pembungkus makanan. Jadi contohnya plastik tadi ya, plastik tadi yang digunakan untuk pembuatan botol plastik. Nah, itu kan dari polimer polipropilena. Nah, itu sebenarnya tidak bagus, sebenarnya itu bermanfaat untuk kita, tetapi kita harus pintar-pintar untuk menggunakannya. Dalam artian begini, misalkan kalian membeli minuman dengan wadah dari botol plastik. Nah, botolnya ya itu jangan sampai terkena panas. Jadi misalkan kalian pergi tuh ke jalan-jalan kemana liburan, terus kalian bawa minuman dari botol plastik yang air mineral itu dijual di pasaran itu. Nah, kamu taruh tuh di mobil terus kamu tinggal jalan-jalan. Setelah setelah kamu tinggal jalan-jalan kemudian kamu pergi balik lagi ke mobil lalu minuman yang ada di botol itu jangan kamu minum lagi nanti Pak rasanya itu pahit. Kenapa? Karena polimer dari tadi botol plastik tadi yang bernama polipropilena tadi itu sudah mengalir atau apa ya istilahnya ya menyusut gitu loh, menyusut ke dalam airnya itu. Jadi yang kalian minum itu air dan plastik gitu. Masa plastik diminum? Nah, jadi kalian harus berhati-hati dan harus kalian terapkan ketika nanti kalian membeli makanan atau minuman yang dia bungkusnya plastik kan. Nah, juga polimer ini sulit diuraikan oleh mikroorganisme karena untuk menguraikan satu polimer saja itu butuh ratusan tahun. Jadi ini hampir sama dengan plastik ya. Oke, sampai itu penjelasan hari ini singkat, padat karena Bu Elsa tidak ingin kalian bosen dan jenuh. Lanjut ke post test ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.